A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nafas sampai hari ini, masih berislam ke diri kita ini, masih menghirup udara segar di bumi Allah ini. Semoga dengan dipanjangkannya umur kita ini mampu menambah amal-amal ibadah kita, mampu bertaubat dari dosa-dosa kita, sehingga lapanglah jalan kita menuju surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, live masih dari Kuala Lumpur bersama dengan Al-Faqir Anggana Mahendra, yang insyaAllah kita akan membincangkan beberapa pertanyaan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, pertanyaan pertama sudah masuk ke redaksi kami. Ini cukup menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah menjaga sanad itu penting? Ada ustadz yang mengatakan sudah tidak penting lagi untuk zaman sekarang. Mohon penjelasannya. Baik, ini pertanyaannya cukup menarik menurut saya karena menyentuh berbagai bidang dalam tarbiyatul islamiyah, dalam ilmu atau pelajaran mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Ya, jadi ini penting sekali untuk dipahami. Penting tidak untuk menjaga sanad? Ya, jawabannya secara singkat adalah penting. Kalau ada yang mengatakan tidak penting lagi karena berbekal kepada statement yang dia pelajari mungkin dari ilmu mustalah hadis, maka itu saya rasa kurang tepat. Ya, mungkin si ustaz ini hanya tahu pada cakupan ilmu hadis saja, dan itu pun juga saya rasa pemahamannya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena sebetulnya maksudnya itu bukan kepada bagaimana kita meriwayatkan sanad, ya, sanad yang kita bersambung sampai Imam Bukhari. Jadi ketika kita menukil hadis, kita tidak perlu lagi mencari semua sanad sampai kepada Imam Bukhari. Ya, yang hal-hal seperti ini itulah yang dimaksud dari tidak perlunya lagi, ya, ketika menukil. Karena hakikatnya ketika kita menukil suatu perkataan, ya, apapun juga perkataan itu dalam ilmu agama, maka wajib kita untuk menyebutkan dari mana kita mendapatkannya. Ya, jadi kalau kita baca kitab-kitab hadis yang peringkat awal, itu masih disebutkan, ya, sanadnya. Jadi dalam hadis itu ada dua yang mesti dicek, sanad dengan matan. Jadi kalau sanad itu panjang, dari an, dari Imam Bukhari, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang namanya sanad, yang dipelajari, yang dicek, ya, mana dari perawi-perawi ini jangan sampai ada kecacatan dalam sisi pemahaman atau sifat-sifat juga
atau atribut yang dimiliki oleh para perawi ini yang sehingga nanti mampu mempengaruhi kualitas dari hadis yang diriwayatkan. Nah, ini sebetulnya yang dimaksud dari mustalah tadi, yang tidak perlunya lagi untuk mencari sanad setelah dari Imam Bukhari ketika kita mau meriwayatkan suatu hadis atau mau menukil suatu hadis, ya. Tetapi maksud menjaga sanad ini adalah menjaga sanad agar pemahaman kita tidak lari dari pemahaman maksud dari suatu hadis ataupun ayat ataupun kitab, ya, yang membincangkan tentang ilmu agama. Bagaimana maksudnya? Coba kita mundur sejenak dan kita ambil kitab-kitab yang sudah kita sering jumpai yang ada di toko-toko. Mungkin kita jumpai ada yang namanya kitab-kitab tafsir Al-Quran, ya kan? Ada tafsir-tafsir Al-Quran yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu seperti At-Tabari ataupun Ibnu Katsir, yang saya rasa hampir semua kaum muslimin kebanyakan memilikinya. Ada juga kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama kontemporer, ya. Sebetulnya maksud kitab tafsir ini apa? Tafsir ini kan untuk menjelaskan maksud dari ayat, ya. Tafsir Al-Qur'an itu untuk menjelaskan maksud dari ayat Al-Qur'an. Dan dijelaskan itu juga dengan bahasa Arab. Jadi tafsir At-Tabari itu dalam bahasa Arab. Tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'anul Azim juga dalam bahasa Arab. Kenapa tafsir itu dalam bahasa Arab padahal Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab? Ya, jawabannya simpel, karena orang Arab tidak bisa langsung memahami Al-Quran walaupun itu diturunkan dalam bahasa mereka. Maka perlulah ditulis tafsir yang menjelaskan, pertama adalah asbabun nuzulnya, yang menjelaskan mengenai makna ayatnya dan maksud ayatnya, yang menjelaskan mengenai kaitan satu ayat dengan ayat yang lain dan bagaimana mengimplementasikan ayat tersebut. Itulah perlunya tafsir, supaya orang-orang Arab yang membaca Al-Quran faham, oh ini perintahnya maksudnya seperti ini. Karena dalam Al-Quran itu beberapa ayat ada yang sudah dinasakh, sudah dihapuskan atau secara hukum. Sehingga kalau kita tidak merujuk kepada tafsir, kita bisa mengambil kesimpulan sendiri seraya mengatakan bahwa ayat ini masih boleh dilaksanakan. Misalnya adalah nikah mut'ah. Itu kalau kita cuman tengok konteksnya saja ayat itu surat An-Nisa, maka kita langsung mengambil kesimpulan boleh nikah mut'ah. Padahal ayat itu sudah dinasakh, ya, ketika di dalam kesempatan yang berbeda sudah dinasakh. Bahkan kadang-kadang ada juga yang membayankan ayat itu dengan hadis. Jadi menasahkan ayat itu dengan hadis, sebagaimana kasus pernikahan mut'ah ini. Ya, jadi penting sekali untuk kita memahami sesuatu itu secara betul. Nah, jadi hadirlah tafsir. Tafsir itu tujuannya supaya seseorang itu mampu memahami sesuatu itu tidak lari dari konteks maksud dari sesuatu itu sendiri. Misalnya ayat Al-Quran tidak lari. Oleh karena itu para ulama Islam, ya, ulama-ulama bahasa membuat tafsir untuk menjadi panduan bagi orang-orang beriman atau orang-orang Islam dalam memahami Al-Quran. Nah, begitu juga dengan kitab-kitab hadis. Kita juga tengok ada syarah, ya, namanya syarah, bukan tafsir. Syarah itu adalah penjelas. Penjelas, misalnya syarah hadis Al-Bukhari, kitab hadis Al-Bukhari, syarah yang paling besar, yang paling terkenal adalah Fathul Bari, karena karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau juga adalah syarah Muslim, karangan Imam Nawawi. Nah, jadi
Kenapa ada kitab-kitab syarah ini? Kan bukankah kita bisa langsung baca hadis itu saja? Kita nukil saja, ya, qala Rasulullah dan sebagainya. Tidak bisa. Karena kita mungkin bisa menukilnya, kita mungkin bisa membacanya, tapi kita tidak bisa untuk mengartikannya atau memahaminya dengan betul tanpa merujuk kepada pemahaman para ulama-ulama. Ya, itu penting. Karena kalau tidak nanti lari sama seperti ayat Al-Qur'an. Hadis juga ada asbabul wurudnya, ya ada juga konteksnya, apakah ini masih relevan, apakah matanya sahih. Jangan cuma merujuk kepada sanad yang sahih saja. Jadi nggak segampang dengan statement asalkan sahih kita bisa ambil. Ya, ini statement yang salah. Nah, sehingga dari sini lahirlah kitab-kitab syarah. Kitab-kitab syarah itu diajarkan oleh para ulama-ulama yang menulisnya kepada para murid-muridnya. Dan seterusnya sampai ke kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menjaga kemurnian makna dari kitab tersebut. Yang hakikatnya adalah menjaga agar pemahaman kita mengenai hadis yang dibahas dalam kitab syarah itu tidak lari dari aslinya. Nah, pemahaman ini diturunkan dari satu guru ke muridnya dan ke muridnya yang lain dan seterusnya sampai kepada kita. Inilah yang namanya periwayatan atau sanad, isnad. Ya, tujuannya adalah supaya kita bisa men-track balik dari siapa kita mendapatkan pemahaman ini. Guru kita dari siapa? Dari gurunya dari siapa? Dan seterusnya. Dan ternyata pemahaman itu kembali kepada mu'alif atau pengarang kitabnya. Jadi betul bahwa pemahaman kita yang kita pelajari sekarang, yang kita dapatkan dari guru kita, juga merupakan pemahaman yang insya Allah sama sebagaimana yang penulis kitab itu sendiri. Ya, itulah pentingnya sanad. Karena sanad itu adalah bentuk ijazah, ya, keizinan bahwa seseorang ini sudah selesai belajar dengan si guru itu dan pemahamannya sudah dijumpai memenuhi syarat, ya, untuk mengajar orang lain. Nah, inilah pentingnya sanad. Kenapa? Karena kalau nggak ada ini, lalu siapa yang memverifikasi pemahaman kita? Tidak bisa kita ambil kitab Sahih Bukhari dari toko atau Sahih Muslim kemudian kita mulai mengajar, ya. Hatta walaupun sampai kita sudah belajar cukup lama atau kita sudah memahami ilmu-ilmu bahasa Arab, tapi itu tidak cukup untuk mampu mengajar agama. Kenapa? Karena memahami bahasa Arab itu adalah alat untuk memahami agama, tapi bukan tolak ukurnya atau barometernya. Ya, seandainya memahami ilmu agama cukup dengan bahasa Arab saja, maka tidak akan ada tafsir-tafsir, tidak akan ada kitab-kitab syarah. Hakikatnya kitab-kitab itu wujud karena kita tidak mampu untuk memahaminya kecuali dengan merujuk kepada pemahaman para ulama. Ya, jadi bahasa Arab itu seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, ya, ilmu balaghah, itu adalah ilmu alat disebutnya. Ilmu alat itu adalah untuk membantu kita memahami teks, ya. Jadi membantu saja. Orang mungkin boleh baca teks itu tapi belum tentu paham maknanya. Ya, perlu merujuk kepada pemahaman seorang guru untuk betul-betul mendapatkan konfirmasi apakah yang dipahami itu adalah perkara yang betul atau salah. Nah, itulah pentingnya kita memiliki sanad supaya ilmu yang kita dapatkan ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita mengajar agama, jangan sampai kita menebar syubhat, menebar ketidakbetulan, yang menebar kebohongan hanya berbekal kemampuan bahasa Arab saja. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang rasanya cuman memiliki kemampuan bahasa Arab, bisa baca kitab, lalu semua kitab sudah dibahas. Seolah-olah dia sudah tahu isinya dari A sampai Z.
Ini jadi musibah besar dalam agama, ya. Hatta berbagai macam banyak ulama-ulama pun yang cenderung menjaga diri ketika mereka harus mengomentari atau menjawab permasalahan yang mereka tidak memiliki ilmunya. Ya, banyak yang menahan diri. Nah, sehingga dari sini juga harus diambil pelajaran bahwa kita juga harus mengikuti sifat mereka gitu. Nah, salah satunya adalah dengan belajar yang betul. Belajar yang betul itu adalah cari guru, cari sanadnya, tengok kitabnya apa, belajar dengan baik, khusus di situ. Tanya, ibaratnya kita kuliti sampul sampai ke dengan sampul yang awal sampai dengan yang akhir, ya. Kita kuliti kitab itu, ya. Kita habiskan, kita baca bait demi bait. Begitulah harusnya kita mencari ilmu, ya. Dan penting sekali sanad ini, paling penting kepada Al-Quran. Jadi kalau ada ustadz yang bilang tidak perlu lagi punya sanad, maka saya jadi heran dari mana orang ini belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak bisa dipelajari kecuali dengan guru. Dan guru yang mengajar Al-Quran itu harus memiliki sanad yang bersambung kepada Nabi SAW. Kalau tidak, lalu dari mana dia bisa mengkonfirmasi bahwa pemahamannya yang diajarkannya, huruf-huruf yang keluar dari mulutnya adalah betul sebagaimana Rasulullah SAW mengajar kepada para sahabatnya. Jadi kalau antum tengok dalam ijazah Al-Quran, ya itu disebutkan memang seperti itu. Ya, biasanya ayatnya adalah ajastuhu, aku mengijazahkan kepadanya, ya. Misalnya riwayat Hafs an Asim, ya, min tariq asyatibiyah, ya. Kama biasanya sebagaimana qara'tu ala syaikhi, sebagaimana aku telah membaca kepada guruku. Wa huwa kama qara'a, ya, sebagaimana ia membaca ala syaikhu, ke atas syaiknya dia juga, ya. Dan seterusnya, dan sampai riwayat itu, ya, rantaian sanad itu sampai kepada Rabbul Izza Jalla Jalallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan perawinya semua, dari mulai guru saya sampai ke gurunya dan seterusnya sampai bersambung kepada Nabi SAW, sampai kepada, bahkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting menjaga kebiasaan ini, karena si guru itu akan memberikan ijazah, keizinan, kebolehan, dan melihat apakah bacaan si murid ini sudah betul sebagaimana bacaan yang ia baca kepada gurunya. Ya, itulah namanya amanah ilmu. Jadi kalau orang ngerasa sanad tidak penting, dari mana dia belajar Al-Quran? Dari YouTube, ya, atau dari siapa? Dengar saja dari MP3. Itu bukan belajar namanya. Kalau kita belajar itu harus dengan, apalagi Al-Quran, talaqi wa musyafahah, harus berjumpa. Bahkan sebagian syekh tidak memberikan sanad kalau belajar cuma dengan internet. Dia harus berjumpa face to face, ya. Talaqi ketika si guru itu membacakan bacaannya atau si murid itu membacakan bacaannya. Musyafahah secaranya bibir, melihat bagaimana pergerakan bibir itu, betul tidak huruf itu keluar. Ketika huruf itu lisan, apakah dikeluarkan dengan lisan ataukah dikeluarkan dengan bibir. Ya, misalnya orang banyak membaca huruf shin. Kalau kita baca sepertinya kita shin, tapi ternyata banyak yang salah. Kenapa? Karena banyak yang menggunakan bibir. Sepertinya shi, itu salah. Kenapa? Karena hakikatnya bibir ini tidak boleh bermain ketika membaca huruf shin. Karena shin itu adalah harful lisan, fi wasatil lisan, pertengahan lisan. Jadi sya, khalas, selesai. Banyak orang yang membaca salah, walaupun bunyinya betul, sebetulnya enggak betul. Nah, ini perlu berguru dengan detail kepada seorang guru yang memang benar-benar belajar dengan guru yang lain. Kalau tidak, ya pemahamannya sebagaimana apa yang ia ketahui saja dari YouTube. Bayangkan saja ketika orang-orang seperti ini mengajarkan lagi kepada orang lain, dan yang diajarkannya salah, bukan mendapatkan pahala jariyah, malah bisa menjadi dosa jariyah. Nah, jadi kalau orang yang mengatakan sanad tidak penting, saya rasa mungkin pemahamannya tidak sampai kepada Al-Quran.
ya, atau mungkin tidak pernah belajar mengambil sanad dalam Al-Qur'an. Padahal sanad dalam Al-Qur'an itu suatu yang basic, ya. Hakikatnya ulama-ulama terdahulu itu pasti memulai dengan Al-Qur'an. Memang tidak pernah disebutkan ulama-ulama terdahulu seperti Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, apakah mereka hafal Quran atau tidak. Tidak perlu disebutkan. Kenapa? Karena kalau disebut ulama pasti hafal Quran. Cuman mungkin zaman sekarang saja ketika ulama ya sebagiannya tidak hafal, walaupun mungkin gelarnya panjang. Ya, ini suatu kesalahan. Makanya ketika ada seorang ulama yang bilang tidak perlu lagi, ada ustadz yang bilang tidak perlu lagi punya sanad, itu suatu pernyataan yang saya rasa keliru sekali. Ya, karena mungkin pemahamannya cuman dalam ilmu hadis saja. Padahal sanad Al-Qur'an itu satu-satunya cara untuk menjaga kesohihan dan kebenaran bacaan seseorang. Jadi kalau kita mengambil sanad itu banyak biasanya yang diwariskan, nggak sekedar ilmunya saja. Kadang-kadang ada juga bagaimana cara kaifiyahnya mengambil sanad. Ya, ada sebagian ulama yang mengambil sanad betul-betul strict. Ya, tidak boleh ada kesalahan ketika membaca. Sebagaimana kami ketika mengambil sanad biasanya sekali duduk tasmi' itu dalam 1 juz, ya. Jadi baca itu minimal 1 jam. Kalau misalnya qiraatnya banyak secara jamak mungkin bisa sampai 2 jam, 3 jam. Tasmi saja gitu dengan guru. Dan biasanya mewariskannya juga dengan cara yang sama. Jadi kalau ada orang yang datang mungkin baca tapi bacanya lebih sedikit, kadang-kadang tidak diterima. Kenapa? Karena saya hanya akan mengijazahkan, akan mewariskan ijazah ini sebagaimana saya membaca dengan guru saya. Maka ekspektasinya murid-muridnya juga harus mampu membaca sebagaimana ia membaca kepada gurunya. Ya, jadi kalau 1 juz minimal. Begitu. Nah, ini penting sekali karena menjaga kualitas. Jadinya nggak sekedar asal bunyi gitu, tapi kualitasnya ada, ya. Nah, kebiasaan ini sudah mulai hilang karena orang lebih senang untuk ngambil dari internet, ya, atau ambil PDF gitu. Nah, ini sudah mulai hilang. Apalagi banyak ustaz-ustaz yang makin bilang, ya, tidak punya sanad tidak apa-apa. Nah, ini jadi makin musibah lagi gitu. Karena sebetulnya menuntut ilmu itu yang betul ya dengan sanad. Belajar kitab itu cari guru yang bersanad dengan kitabnya sehingga pemahaman kitab kita itu betul. Ya, seperti kawan kami ada yang ngambil sanad kitab Al-Hikam, ada ulama dari Syria datang ke Malaysia, beliau datang, beliau jumpai, beliau belajar dengan ulama ini sampai habis diberi ijazah Al-Hikam. Perlu seperti itu. Kenapa? Kalau enggak nanti salah bacaannya. Bacanya salah, pemahamannya salah, akhirnya sesat, kemudian menyesatkan orang lain. Ini yang paling parah. Ya, jadi hati-hati. Ya, jadi bahasa Arab saja tidak cukup untuk kita mengajar. Seseorang itu harus memiliki sanad dari ilmunya yang betul kepada gurunya supaya mampu mengajar perkara yang betul. Dan hanya lewat sanadlah kita mampu untuk mengetahui apakah yang kita pelajari ini betul-betul sudah kita pelajari dengan betul dan juga yang kita fahami adalah betul. Saya seperti itu juga ketika belajar gitu kan. Kadang-kadang selepas tasmi saya mujalasah dengan guru-guru saya, dengan guru kami. Kemudian saya suka tanyakan beberapa perkara, ya, yang dari kitab. Saya baca kitabnya, saya baca syarahnya, saya tanya betul nggak seperti ini mananya, betul sahih, ya sudah gitu. Nah, ada juga yang seperti itu, tidak apa-apa, sedikit demi sedikit. Yang penting yang kita pelajari ini harus sahih, ada rujukannya. Jadi kalau ada yang bilang kata siapa, ya bukan kata saya tanya ini kepada guru saya. Apapun kita punya pertanyaan, kita tanyakan kepada guru kita, ya. Dan pastikan bahwa guru kita itu memang betul-betul alim dalam bidangnya. Jangan tanya permasalahan fikih kepada
seorang ustadz yang belajarnya akidah. Jangan tanyakan permasalahan Al-Quran kepada ustadz yang belajarnya syariah, karena tidak akan nyambung. Tanyalah pertanyaan mengenai Al-Quran kepada orang yang belajar Al-Quran. Pertanyaan fikih kepada ulama yang belajar fikih. Pertanyaan akidah kepada ulama yang belajar akidah. Ya, jadi gitu. Wallahu a'lam bishawab.